Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallah. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan dan kebesaran kepunyaan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah membangunkan kita semua. Allah izinkan kita untuk menginjak bumi milik Allah, untuk menghirup oksigen kepunyaan Allah, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, bertebaran di muka bumi Allah ini menjadi karunia Allah dengan sebanyak-banyaknya, untuk menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita bisa semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika hidup ini hanya untuk mengabdi kepadanya, tidak ada yang lain. Mudah-mudahan di akhir hayat hidup kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selawat beriring salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita tadi bacakan surat ayat yang kita baca sebetulnya dalam setiap salat kita. Ini adalah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menyatakan kepada Allah bahwa sesungguhnya salatku, nusukku, itu diterjemahkan ibadahku, salatku ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya kupersembahkan kepada Allah. Itu yang kita ucapkan dalam setiap salat kita. Ini komitmen kita kepada Allah. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang kita ucapkan, bahwa kita tidak bersekutukan Allah lagi dengan yang lain. Hanya Allah satu-satunya ilah kita. Dan wa ana minal muslimin, dan sesungguhnya aku adalah orang yang menyerahkan diri. Muslim adalah berserah diri kepada Allah. Bapak Ibu, kalau itu kita hayati dengan sepenuh jiwa dan raga kita, memang tidak ada lagi yang lain.
tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk kepada Allah. Inilah Bapak dan Ibu. Semua yang kita ungkapkan itu ini membutuhkan pengorbanan. Tanpa pengorbanan ini tidak akan. Jadi ada namanya, sehingga dikatakan korban. Jadi semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan, kita akan semakin dekat. Qarib dekat. Kita semakin banyak berkorban karena Allah, untuk menuju kepada jalan Allah. Ini kita akan semakin dekat kepada Allah. Semakin pengorbanannya juga kurang, juga semakin jauh kepada Allah. Itu Bapak dan Ibu. Kalau kita coba mengurai itu dari apa yang kita lakukan setiap hari, aktivitas kita setiap hari, maupun ritual-ritual yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semakin besar pengorbanan kita, artinya kita semakin sungguh-sungguh, semakin serius, atau semakin khusyuk, maka kita semakin dekat. Kita sering menganalogikan Bapak dan Ibu. Kalau kita bandingkan kita salat mungkin di rumah, di depan TV sambil menunggu sinetron seperti itu, tidak ada pengorbanan sama sekali. Kita salat menunggu iklan, waktu iklan kita salat, dan habis iklan kita selesai, tidak ada apa-apanya. Kita salat ke masjid, berupaya ada pengorbanan, akan berbeda dengan ketika kita salat. Bapak dan Ibu semualah yang merasakan itu. Sehingga ketika saudara-saudara kita dan mungkin juga kita kembali dari tanah suci, Mekah Mukarram, apa yang sering keluar? Onde salat di Masjidil Haram itu yusfana khusyuk Allah. Salat di Masjid Nabawi yusfana khusyuk Allah. Betul kan Pak? Kenapa? Karena pengorbanan untuk mencapai ke sana itu juga luar biasa. Berapa lama kita menabung untuk bercita untuk naik haji? Berapa lama kita harus menunggu untuk bisa diberangkatkan? Betapa sulitnya kita mengalami proses-proses sehingga kita bisa ditakdirkan untuk menjadi Diyufur Rahman dan Allah di sana. Ini Bapak dan Ibu. Sehingga kita lakukan itu semua dengan sungguh-sungguh, sehingga kita semakin merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengorbanan yang lebih besar. Bangun di tengah malam, di saat semua orang tertidur dengan lelapnya, di kedinginan malam. Ketika air yang sedikit menusuk tulang kita ambil air wudhu di tengah malam. Kita bangun. Kita tidak hiraukan itu. Ini pengorbanan. Jam 2, jam setengah 3, Bapak dan Ibu bangun, ambil wudhu, kita salat. Ini berbeda Bapak dan Ibu. Pengorbanan. Jadi wujud cinta kepada Allah, cinta adalah pengorbanan. Semakin besar kita mau berkorban, semakin besar yang kita korbankan, artinya kesenangan-kesenangan duniawi yang kita korbankan untuk mendekat kepada Allah, kita akan semakin dekat. Qarib.
Itulah Bapak dan Ibu contohnya. Jadi saudara-saudara kita hari ini yang telah berada di Masjid Nabawi, salat di sana, salat di Raudhah, mereka merasakan betapa nikmatnya karena merasa dekat dengan Allah. Kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kedamaian. Sehingga walaupun sulit pun mereka berupaya untuk tetap berada di Masjid Nabawi, untuk mengejar untuk bisa salat di Raudhah, untuk bisa melambaikan tangannya di makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu yang dinikmati oleh saudara-saudara kita hari ini, Bapak dan Ibu, yang Allah izinkan untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya Allah. Kemudian apa yang paling besar yang dikorbankan? Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita bertanya kepada Bapak dan Ibu, kepada siapapun kita bertanya hari ini, siapa yang paling engkau cintai dalam hidupmu? Semua kita akan menjawab, Bapak dan Ibu, bahwa yang paling kita cintai adalah anak kita. Bukankah kita bekerja keras, memantik tulang, berkuah keringat, bermandikan peluk adalah untuk anak, mencari untuk anak. Kita berkeluarga pun berharap akan adanya anak dan keturunan kita, dan kemudian kita mati-matian agar anak kita ini menjadi orang yang sukses. Cinta kepada anak. Rumah yang kita bangun adalah untuk anak kita. Harta yang kita kumpulkan juga agar nanti kalaupun saya meninggal ada warisan yang akan kutinggalkan untuk anak. Anak, Bapak dan Ibu. Kalau kita semua jujur mengatakan hal ini, siapa yang paling kau cintai dalam hidupmu? Semua kita akan mengatakan adalah anak kita. Benar kan? Tapi inilah yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun telah lama dalam usia yang telah lanjut, betapa beliau menunggu agar dikaruniai oleh Allah keturunan yang akan melanjutkan kalimat tauhid ini di muka bumi Allah ini. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Berharap betul. Ketika air mata sudah mengering, tidak ada lagi tangisan yang sudah dikeluarkan, bermunajat kepada Allah. Akhirnya Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim, mengkaruniakan seorang putra. Kisah ini dikisahkan dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, yang semua kita setiap tahun mendengarkan kisah. Betapa cintanya Nabi Ibrahim, betapa sayangnya kepada putra kesayangannya itu. Ujian pertama disuruh tinggalkan, masih bayi ditinggalkan. Kenapa engkau tinggalkan wahai suamiku? Nabi Ibrahim tidak menoleh. Sampai 3 kali, wahai suamiku, kata Siti Hajar, apakah engkau akan melaksanakan tugas perintah dari Allah sehingga engkau tega meninggalkan kami di tempat ini? Beliau menoleh. Cinta kepada Allah melebihi cinta kepada putra kesayangan. Dan Nabi Ibrahim meninggalkan di situ lembah
Itulah Safa Marwah, Safa Marwah. Ritual sa'i. Siti Hajar yang berlari di pusat ke gunung mencari air untuk menghidupi. Allah Al-Wahhab memberikan rezeki itu dengan munculnya air Zam-Zam yang sampai hari ini bisa kita nikmati, yang tidak pernah kering-keringnya. Betapapun ramainya orang yang minumnya, yang menggalinya, yang memanfaatkannya di musim panas. Dan tidak pernah banjir juga ketika tidak ada orang yang mengambil. Ini air barakna yang diberkahi oleh Allah, tanah haram yang diberkahi. Bapak Ibu, kemudian sering kita bahas setiap tahun, setelah kembalinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangan itu, dimusyawarahkan lagi. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abatifan matuk malu satajiduni insyaallah. Lakukan wahai ayahku, kalau memang ini perintah dari Allah, mudahan engkau akan mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Cinta kepada Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ketika pisau itu yang telah disiapkan siap untuk memotong leher Nabi Ismail, dengan suara gemuruh, engkau telah membenarkan mimpi itu, dan Allah mengganti dengan sembelihan yang besar. Cinta kepada Allah yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Siti Hajar, Allah ganti dengan inilah. Sehingga di hari itu Bapak dan Ibu, ketika sembelihan yang telah diganti, inilah hari kemenangan itu. Itulah takbir kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini takbir kemenangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan takbir itu juga akan kita kumandangkan nanti pada tanggal 10 Zulhijjah. Cinta kepada Allah. Bagaimana wujud cintanya Bapak? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah sebagai lambang cinta seluruh umat manusia, untuk menghadapkan wajahnya, pusat jiwa seluruh manusia, yang membuat seluruh jiwa manusia untuk tertarik kepadanya. Berapa energi, pusaran energi Ka'bah itu Bapak dan Ibu, kalau hari ini seluruh penjuru orang menghadapkan wajahnya ke sana. Begitu banyaknya setiap hari orang yang bertawaf di sana, menarik jiwa seluruh manusia, agar manusia menuju hanya kepada Allah. Cintanya hanya satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang melebihi anak yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman begitu indahnya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24 Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amrun yaqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak,
anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluarga, harta perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai. Itu yang setiap hari. Keluarga, istri, rumah, perniagaan, kan itu kesibukan kita setiap hari. Ahabba ilaikum minallah, ketika kau lebih mencintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bihim wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, saudara kita yang hari ini melaksanakan ibadah haji, membuktikan cintanya dengan melaksanakan haji. Dan bagi kita yang tidak berhaji, Allah sediakan bagi kita ibadah kurban untuk membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kembali saya mengajak kita semua atau menyampaikan kepada teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain, bahwa kurban, ketika hari ini kita berhitung Bapak dan Ibu, uang kita, tabungan kita, sisa uang kita, perhitungkan hari ini Bapak dan Ibu, berapa kira-kira sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sekiranya hari ini uang kita ada 10 juta, kita contohkan, kemudian masih ada pemasukan kita 5 juta lagi sampai 10 Zulhijjah, artinya di 10 Zulhijjah 15 juta. Dan kita hitung pengeluaran kita sampai 10 Zulhijjah. Ketika misalnya habis 12 juta, masih bersisa 3 juta Bapak dan Ibu. Masih bisa 3 juta saldo kita di 10 Zulhijjah, itu kita perhitungan dari sekarang. Ketika kita tidak mau berkurban, fala yakrabanna musalla, jangan dekati tempat salatku, kata Rasulullah. Jangan menake-dake dia kamu saji ilai, jangan menake-dake dia kamu surau ilai. Itu artinya, itu kemarahan yang halus kepada Ibu. Kalau misalnya kita kepada orang tua kita berbuat yang tidak disenangi oleh orang tua kita, misalnya jangan menake-dake juang ke rumah amak leh, kira-kira seperti itu. Marah tidak ibu kita? Marah. Fala yakrabanna musalla. Sampaikan ini Bapak dan Ibu kepada teman-teman kita. Banyak saudara-saudara kita yang mampu, yang hari ini dipastikan saldo senilai 300 dirham itu, atau senilai 1 ekor kambing, apa 2,5 juta, apa 3 juta itu. Masih banyak yang belum berkorban. Masih ada waktu kita hari ini Pak, untuk menyampaikan kepada teman-teman kita Bapak Ibu, agar terhindar dari apa yang diingat oleh Rasulullah. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurban harus kita maknai bahwa ini adalah ajang kita membuktikan cinta kepada Allah. Bahwa cinta kepada Allah tidak cukup hanya kita meraung-raung di tengah malam. Kita sholat tahajud, menangis, meraung-raung, aku mencintaimu ya Allah. Tidak cukup. Ini buktinya. Kurban. Karena kurban tidak dikirim ke langit. Dagingnya tidak dikirim ke langit. Tulangnya tidak dikirim ke langit. Jantungnya tidak dikirim ke langit. Hatinya tidak dikirim ke langit. Dibagikan terhadap sesama manusia. Jadi ini
pelajarannya kepada diri. Bahwa cinta kepada Allah itu adalah berkhidmat kepada sesama makhluk Allah. Bagaimana kita membuktikan cinta kepada Allah itu? Ya, menjalin hubungan hablum minan nas. Yang niatnya kepada Allah. Cintai anakmu bebadaniku karena cinta kepada Allah. Cintai keluarga karena cinta kepada Allah. Cintai istri karena cinta kepada Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Cintai masyarakat kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Cintai pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berniagalah dengan baik, berdaganglah dengan baik, bermuamalah dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu hanya kepada Allah. Tapi implementasinya bagaimana kita berkhidmat terhadap sesama makhluk Allah dan lingkungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.